Halo guys, apa kabar semuanya? Budi di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan nge-review dua buah photocard ya dari Superstar JYP Nation. Nah, kenapa ada dua yang berbeda nih padahal sama ya? Yuk kita cek reviewannya. Oke guys, ini adalah kartu dari Superstar JYP Nation kolaborasi dengan Twice Ready to Be ya. Nah, ini ada dua versi, yang sebelah kiri saya adalah versi Jepang version, yang sebelah kanan adalah versi Korea version. Nah, yang pertama dikeluarkan adalah yang versi Korea version yang sebelah kanan ini ya. Dan baru dikeluarkan berikutnya adalah versi Jepang version yang di sebelah kiri saya ini. Nah, ini sebenarnya dapatnya dari game ya, ada gamenya yaitu game Superstar ya. Nah, kita sebelum masuk ke kartunya kita bahas dulu soal gamenya sendiri ya. Jadi game Superstar sendiri ini biasa ya merupakan game ritme musik yang dirilis oleh Dalcom Soft. Jadi ini memang lebih ke arah game musik yang mengajak pemain untuk mengasah konsentrasi dan kecepatan jari. Biasalah game-game musik pada umumnya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa mendownload game ini dan memainkan game ini secara gratis di Android maupun di iOS ya. Tinggal ke Google Store atau ke App Store ya. Nah, nanti di situ banyak tuh ada macam-macam game Superstar ya, ada Superstar SM Town, Superstar JYP Nation, Superstar YG ya, Superstar Starship. Banyak banget game-game Superstar ini karena memang Dalcom Soft ini bekerja sama dengan agensi musik ya, sehingga mereka bisa merilis artisnya maupun lagu-lagunya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja nih mau download yang mana gitu ya. Kebetulan kalau di sini kan saya lagi ngomongin yang Twice ya. Jadi ya lebih ke Superstar JYP Nation ya. Nanti lagu-lagu di dalamnya itu juga lagu-lagu dari para artis dari JYP seperti ada Twice, ada NMIXX ya, dan lain-lain ya. Jadi memang tergantung dari game yang dipilih ya. Nah, game ini tersedia di Asia dan US dan dapat dimainkan dalam bahasa Inggris, Korea, Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Turki ya. Nah, untuk gameplaynya sendiri seperti kebanyakan permainan game musik ya, jadi memang para pemain tuh harus menekan note yang muncul nantinya dan disesuaikan dengan alunan musik ya. Tujuannya tentu saja untuk mengumpulkan poin ya. Nah, tentu saja sama seperti game musik pada umumnya, menekan note juga harus tepat waktu dan benar juga ya. Kemudian harus secara berurutan juga tanpa meleset ya. Yang kemudian semuanya itu nanti berujung untuk mendapatkan poin bonus gitu ya, atau mendapatkan skor yang tertinggi. Nah, setelah menyelesaikan sebuah lagu nanti ada skor akhirnya berapa gitu ya, yang kemudian skor-skor itu bisa dibandingkan dengan skor dari pemain lain secara online ya. Nah, Superstar sendiri memiliki 3 mode permainan, ada hard yang sulit, kemudian ada medium yang sedang, kemudian ada yang easy yang mudah ya. Nah, tentu saja yang menariknya di sini adalah kita tidak hanya memainkan game musiknya saja atau dengan lagunya dari para idol yang disuka, tapi kita dapat mengkoleksi kartu digitalnya ya, dari beragam konsep album. Kemudian juga ada menjalankan beberapa misi ya yang diberikan dalam hitungan harian atau mingguan jika ingin mendapatkan hadiah tertentu ya. Nah, ini juga salah satu daya tarik nih untuk para fans. Nah, dalam game-game tersebut nanti kartunya tuh ada 5 level. Kalau saya tidak salah tuh ada kartu C, kemudian kalau digabungkan C antar C bisa menjadi B, begitu pula seterusnya B digabungkan dengan B menjadi A digabungkan dengan A menjadi S digabungkan dengan S menjadi R. Nah, ini yang R ini yang udah tingkat terakhir ya. Nah, biasanya ini kartunya hanya berupa kartu digital ya, atau dapat wallpaper atau dapat konsep album atau apapun yang semuanya bersifat digital. Nah, untuk mendapatkan kartu fisik seperti ini atau real photocard ya, nah ini biasanya Dalcom Soft ini juga mendirikan booth nih di berbagai event ya, misalnya di konser atau di event meeting gitu ya. Nah, nanti dikasih pengumuman nih sama mereka gitu ya. Contohnya seperti yang Korea version ini pada April 15 sampai April 16 2023 kemarin ya di KSPO Dome
ya. Jadi memang benar-benar pada konser ya. Nah, untuk mendapatkan ini para pemainnya harus membeli in-app gamenya ya. Ada package-nya yang judulnya Twice Concert Special Package. Jadi kalau emang sudah beli, kemudian purchase-nya itu dikonfirm, kemudian kita bisa menukarkannya di booth tersebut dan mendapatkan satu limited PVC photocard ya. Nah, photocard ini buat saya sih sangat menarik ya, karena benar-benar mewah gitu ya, wah banget, benar-benar elegan banget, karena ada golden hologramnya gitu ya, menarik banget ininya. Makanya saya ngumpulin juga nih, dari yang awalnya nggak jarang ngumpulin photocard, akhirnya mencoba membeli photocard gitu ya. Pada awalnya saya hanya membeli yang Korea version karena saya pikir memang cuma Korea version, tapi ternyata, nah untuk yang Japanese version ini ya ada pengumumannya juga ya dari di gamenya gitu ya, bahwa ada tanggal tertentu ya, kalau nggak salah di tanggal 11 bulan 5 2023 gitu ya. Nah, ini bisa mendapatkan yang Japanese version ya, yang ready to be yang Japanese version. Nah, awalnya saya pikir sama nih karena terlihat secara sekilas nih sama, tapi ternyata setelah diamati berbeda banget nih gitu ya. Kalau sekilas secara digital mungkin kelihatannya sama nih, apalagi kan kita nggak pegang fisiknya, tapi setelah saya perhatikan ternyata berbeda total nih antara yang Korea version dengan yang Japanese version. Memang untuk foto numbernya sih sama gitu ya. Nah, jadi untuk yang Korea version ini ya, ini saya pinggirin dulu yang Japanese version ya. Untuk Korea version ini kartunya lebih kecil ya, ukurannya sendiri sekitar 5,5 kali 8,5 ya. Nah, ini golden hologramnya jadi listnya ya, ada listnya gitu ya. Jadi memang ini hologramnya hanya di listnya saja nih ya, keren ya. Nah, ini kartunya PVC ya. Jadi yang hologramnya di bordernya kemudian digambar twice-nya ya. Nah, kemudian untuk bentuk belakangnya seperti ini ya, kilat ya, karena dari PVC ya. Nah, sebenarnya kemudian untuk yang dari Jepang version, nah ini lebih beda gitu ya, tidak ada list bordernya, namun ini full hologram ya, sehingga gambar-gambar dari foto membernya pun ikut terlihat hologram ya, terlihat mewah gitu. Nah, ini ukurannya sendiri berbeda ya, ukurannya sendiri sekitar 6 cm kali 9 ya. Jadi memang secara size lebih besar yang Japanese version, sedangkan untuk belakangnya sama ya. Oh, belakangnya beda, ini soft aja, kalau yang di Korea version lebih mengkilat ya. Nah, teman-teman mungkin kalau bingung yang mana yang harus dipilih ya, mana yang harus dikumpulkan, dikoleksi, kalau saya sih lihatnya memang dua-duanya layak dikoleksi ya. Nah, teman-teman kalau mungkin ketemu di marketplace terus bingung gitu ya, ini Korea version atau yang Japanese version, ya teman-teman bisa perhatikan dari beberapa hal ya. Yang pertama dari size, kalau kita bandingin ukuran yang Korea version lebih kecil ya, tadi sudah disebutkan 8,5 kali 5,5, sedangkan untuk yang Japanese version lebih besar ya, ukurannya 6 kali 9 ya. Tapi kalau di marketplace kan tidak terlihat ukuran ya, mungkin juga tidak dibandingkan dua begini. Nah, teman-teman bisa melihat dari tampilan depannya. Kalau yang Korea version ini ada bordernya ya. Nah, kalau yang Japanese version bordernya benar-benar dihilangin ya, jadi langsung di dalam bordernya saja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman bisa melihat dari sisi hologramnya ya. Yang Korea version hanya di bordernya dan di logo twice-nya, sedangkan yang Japanese version hologramnya di seluruh kartunya hologram ya. Nah, kalau bingung lagi, teman-teman bisa coba cek di bagian belakangnya ya. Kalau mungkin ada seller yang kasih belakangnya, kasih foto belakangnya.
ada perbedaan yang sangat mencolok untuk yang Korea version maupun yang Japanese version. Yang Korea version ini ada nomornya di belakang, ya. Sedangkan yang Japanese version itu tidak ada. Ya, jadi ini memang perbedaan antara yang Korea version dengan yang Japanese version. Nah, saya sendiri tidak tahu sampai nomor berapa gitu ya. Tapi saya pernah lihat di angka 200-an dan di angka 300-an. Ya, tapi di angka 400-an saya belum pernah lihat. Jadi mungkin sekitar 300-an kali ya untuk satu kartunya. Ya. Ya. Nah, secara hologramnya juga sangat menarik banget untuk yang Korea version ya. Bordernya indah banget nih, elegan banget, emas banget. Terbuat dari PVC. Kemudian kalau yang ini juga sama, ya, tapi hologramnya full di semuanya. Ya, ini untuk yang Japanese version ya, atau yang Jepang version. Ini waktu saya beli di marketplace nih dapat kartunya nih dari Dalkomsoft Jepang. Ya. Ini kartunya ya, ini mungkin hanya menandakan bahwa memang ini original aja ya. Gimana nih teman-teman, suka yang mana nih, yang Korea version atau yang Japanese version atau dua-duanya? Boleh di komen ya nanti ya. Oke, kalau suka dengan video ini boleh di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.